Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 mata kuliah Teknologi Web Service yang beranggotakan saya sendiri Bening Nulis Langit, kemudian Bagus Salim, kemudian Gilang Aditya Ramadan, kemudian Muhammad Angga Putra Bayu, Renaldi Bastian, dan Tiara Sukmaningsih. Di sini kami akan menjelaskan tentang pertemuan 11 dan pertemuan 12. Baik, untuk selanjutnya, saya Gilang Aditya Ramadan akan menjelaskan mengenai database yang telah kami buat. Pertama, kita membuat database dengan nama perpustakaan. Lalu, membuat tabel dengan nama kategori. Dan untuk struktur tabelnya adalah seperti berikut, yaitu yang pertama ada ID sebagai primary key, tipe datanya integer, panjangnya 11, dan diset sebagai auto increment. Dan yang terakhir ada kategori, tipe datanya varchar, panjangnya 45. Untuk selanjutnya, terdapat tampilan data yang sudah kami tambahkan, seperti berikut. Baik, di sini saya, Bagus Salim, akan menjelaskan file server.php. File server.php ini tersimpan pada folder crud_p11_p12 yang terletak pada direktori berikut. Lalu, ini adalah isi dari program file server.php. Di sini terdapat variabel server yang berfungsi untuk menunjuk localhost sebagai server, lalu variabel username berfungsi menunjuk root sebagai server. Lalu di sini terdapat variabel database berfungsi untuk menunjuk atau memasukkan nama database yang akan kita gunakan dengan nama perpustakaan sesuai dengan apa yang telah kami buat dengan penulisan huruf kecil. Lalu selanjutnya di sini terdapat variabel count dengan mysqli_connect berfungsi untuk membuka koneksi ke server MySQL dan memilih database yang akan kita gunakan. Dengan fungsi mysql_select_db memilih database secara default. Database yang dimaksud adalah database perpustakaan. Lalu di sini terdapat simbol F di depan variabel operasi berfungsi untuk menekan kesalahan atau menghidden kesalahan yang mungkin terjadi. Variabel operasi sendiri akan dikirimkan dengan metode get dan akan menampilkan URL. Di sini terdapat pernyataan seleksi percabangan, yaitu switch case dan if else, dan perulangan while. Di sini terdapat case dengan view berfungsi untuk menampilkan data dari tabel kategori dengan variabel query_tampil_kategori dengan sintaks select bintang from kategori. Lalu di sini juga terdapat mysql i_fetch_assoc berfungsi untuk mengembalikan nilai dan menaikkan pointer secara otomatis pada saat variabel dipanggil. Di sini juga terdapat echo_json_encode berfungsi untuk merubah data variabel ataupun nilai
yang terdapat pada variabel menjadi JSON. Lalu di sini terdapat break yang berarti akhir dari statement case view. Selanjutnya di sini terdapat case insert berfungsi untuk memasukkan data pada tabel kategori dengan metode get. Untuk lebih jelasnya, kita dapat melihat dari sintaks berikut ini. Ini merupakan fungsi SQL untuk memasukkan data pada tabel kategori. Jika data berhasil, maka akan muncul pesan data berhasil disimpan. Namun apabila gagal, maka akan muncul pesan maaf, insert ke dalam database error. Lalu di sini terdapat case get underscore kategori underscore by underscore id. Ini berfungsi untuk mengambil data berdasarkan ID pada saat akan mengupdate data dengan menggunakan metode get dengan tipe data integer, menggunakan variabel query underscore tampil underscore kategori dengan sintaks berikut: select from kategori where id sama dengan variabel id. Lalu selanjutnya adalah case update data, berfungsi untuk memperbaharui data dengan menggunakan metode get dan mengambil data berdasarkan ID. Untuk lebih jelasnya dapat kita lihat pada sintaks berikut, yaitu update kategori set kategori sama dengan variabel kategori where id sama dengan variabel id. Jika update data berhasil, maka akan muncul pesan update data berhasil. Jika gagal, maka akan muncul pesan error. Lalu yang terakhir di sini adalah case delete, berfungsi untuk menghapus data yang berada pada tabel kategori berdasarkan ID dengan menggunakan metode get dan menggunakan variabel query underscore delete underscore kategori sama dengan mysqli underscore query dengan sintaks berikut: delete from kategori where id sama dengan variabel id. Jika berhasil, maka akan muncul pesan data berhasil dihapus. Jika tidak, akan muncul pesan error. Selanjutnya, kita akan melakukan pengujian pada file server.php dengan menggunakan aplikasi Postman. Langkah pertama adalah aktifkan SAM seperti berikut. Lalu menggunakan metode get, kita akan menampilkan data pada database seperti berikut. Selanjutnya, kita akan menambahkan data dengan URL seperti berikut, lalu klik send. Data berhasil disimpan. Lalu kita tampilkan kembali dengan metode get. Dapat dilihat di sini dengan ID 20 data berhasil ditambahkan. Lalu kita akan rubah dengan metode put. Kita akan rubah menjadi K5. Kita klik send.
Update data berhasil. Kita gunakan metode get untuk melihat hasil dari update data. Kita klik send. Data dengan ID 20 berhasil dirubah. Selanjutnya, kita menghapus data dengan menggunakan metode delete dengan ID 20. Kita klik send. Data berhasil dihapus. Untuk memastikan, kita kembali menggunakan metode get. Data sudah terhapus. Yang selanjutnya step pembuatan aplikasi dan kelas pada Eclipse. Untuk mempermudah saat penjelasan di sini, kami membuat tutorial seperti berikut. Yang pertama, langkah pertama adalah dengan klik menu File, New Android Application Project dengan keterangan seperti berikut. Application name, _2 perpustakaan, project name, _2 perpustakaan, package, _2 org.c.perpustakaan. Dan keterangan selanjutnya seperti gambar, lalu klik teks seperti gambar berikut. Selanjutnya, pada tahap ini adalah klik next. Seperti gambar berikut. Yang ketiga, pada tahap ini adalah penentuan gambar aplikasi yang akan dibuat. Kita klik next saja karena tidak akan merubah gambarnya. Yang keempat, pada tahap ini adalah pembuatan activity. Pilih blank activity lalu klik next seperti gambar berikut. Selanjutnya, app mengedit Android manifest.xml. Pada file ini berfungsi untuk mengatur aplikasi supaya terkoneksi dengan internet. Aplikasi ini telah otomatis pada saat membuat project, yaitu menambahkan tag berikut. Uses permission Android _2 name sama dengan android.permission.internet. Tag di atas ditempatkan pada bagian di bawah. Tag uses strip SDK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Renaldi. Saya akan menjelaskan tentang koneksi activity. Di sini ada package org.esi.perpustakaan. Paket ini yang digunakan berfungsi untuk menyimpan atau mengelompokkan kelas. Nah, di bawahnya ada import. Import merupakan suatu perintah untuk memasukkan suatu metode dalam bahasa pemrograman Java, sehingga perintah dapat aktif dan digunakan. Lalu di sini ada import java.io.exception. Yang ini menjelaskan bahwa kita menggunakan kelas bufferedReader atau input stream reader dan io exception yang berada di Java io package. Lalu ada import java.net HTTP URL connection, memperbolehkan program berkomunikasi melewati jaringan dengan HTTP URL connection. Lalu di sini ada import java.net.url, memperbolehkan program berkomunikasi melewati jaringan dengan URL. Bawahnya ada import.java.io, bertujuan agar dapat melakukan input-output berfungsi. Lalu ada import java.io
Net merupakan perintah program Java berisi kelas-kelas yang memperbolehkan program berkomunikasi melewati jaringan. Di sini ada kelas-kelas yang digunakan adalah koneksi activity. Nah, untuk public ini, untuk mendapatkan nilai bit yang diperlukan, fungsi method. Sedang catch untuk mengurung eksekusi yang menampilkan error dan program berjalan tanpa dihentikan secara langsung. Lalu di sini ada public string call, string URL, memanggil URL set string. Di sini ada integer buffer underscore size sama dengan 2000, yaitu untuk menentukan waktu prosesnya yaitu 2000. Lalu ada input screen in sama dengan null. Terus try kurung. Di sini ada in sama dengan open HTTP connection URL. Nah, ini untuk membuka koneksi ini. Lalu di bawahnya ada catch IO exception yang ini. Untuk menghasilkan exception. Di bawahnya ada a.print stack trace kurung buka kurung tutup titik koma. Yang ini berfungsi untuk melihat apa yang sebenarnya yang salah. Lalu ada return tanda petik refresh fungsi atau proses. Lalu selanjutnya membaca nilai bit menjadi nilai karakter. Ada input stream reader sama dengan new, input stream reader in. Yang ini input stream reader berfungsi untuk memasukkan sebuah data ke dalam system.in. Di sini ada in integer chord read. Ini untuk membaca karakter dengan tipe integer. Lalu ada string ya inilah string. Oke. Lalu selanjutnya ada ini char input buffer sama dengan try, bertujuan untuk memproses pembacaan nilai. Nah, untuk ini while dalam kurung char read sama dengan input stream reader read input buffer, ini kondisi untuk membaca data yang dimasukkan dalam input buffer. Lalu ada string read string ini semua sama, ini untuk membaca data semuanya untuk input buffer. Lalu di sini ada catch.io exception untuk menghasilkan exception ini. Lalu di bawahnya ada input stack trace, ini berfungsi untuk melihat apa yang sebenarnya yang salah. Lalu ada return. Lalu selanjutnya ada return string. Ini berfungsi untuk mengulang string yang dituju. Lalu selanjutnya yang ini untuk membuka URL dan meminta respon dari input stream reader. Private input stream open HTTP connection. Throws exception. Throws exception ini membaca sebuah tipe metode dengan membaca apakah metode itu error atau tidak. Nah, ini. Lalu untuk selanjutnya itu ada instance of keyword of Java, digunakan untuk membandingkan satu objek apakah instansiasi dari suatu kelas atau tidak. Hasil dari perbandingan tersebut akan menghasilkan nilai boolean berupa nilai true atau false. Nah, di sini ada HTTP recursion set request method, metode yang digunakan metode get yang ini. True or false yang tadi ini. Terus response code ini pada bagian ini berfungsi untuk menampilkan response. If, nah di sini if response HTTP connection oke, ini penentuan kondisi. Di bawahnya in sama dengan HTTP URL connection get input stream, ya ini berfungsi menampilkan bahwa koneksi berhasil. Catch exception ini untuk menghasilkan exception. To do atau handle exception. Throw new exception, nah berfungsi bahwa koneksi gagal. Sebenarnya return in. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Bening Nurul Islami akan menjelaskan tentang materi activity_main.xml. Yang pertama yaitu linear layout, berfungsi untuk menempatkan objek pada UI berdasarkan baris atau kolom, ditutup dengan tag seperti berikut. Lalu coding seperti ini berfungsi untuk menentukan push atau API yang akan digunakan dan ditujukan untuk semua elemen dapat dilihat pada link yang tertera di atas link yang ini. Lalu tampilan seperti ini berfungsi untuk menentukan tinggi dan lebar layout dengan tanda kutip match_parent,
tanda kutip yang berfungsi untuk penyesuaian layout dengan sesuai layar. Lalu, tampilan seperti ini berfungsi untuk menentukan view dengan posisi di tengah, dan tampilan seperti ini orientation vertikal berfungsi untuk orientasi layar secara vertikal. Lalu paddingan yang seperti ini berfungsi untuk menentukan atau mengatur padding pada layout. Padding yang ditentukan adalah pada bagian bottom, top, left, dan right. Kemudian tool konteks main activity yang berfungsi sebagai penghubung yang dapat mengizinkan activity atau kelas lain agar dapat mengakses resource yang kita inginkan di dalam Android, lalu membuat kodian seperti ini. Dan button berfungsi untuk menampilkan atau membuat tombol button. Tampilannya seperti ini yang berfungsi untuk menentukan ID button tambah kategori. Lalu tampilan seperti ini berfungsi untuk menentukan posisi button dengan di posisi di tengah, lebar 186 dp dan ketinggian disesuaikan dengan layar. Lalu tampilan seperti ini menentukan isi teks button dengan tambah button, lalu membuat codingan seperti ini. Penjelasan horizontal scroll view yang berfungsi untuk menempatkan objek per kolom ditutup dengan tag seperti berikut, dan membuat codingan seperti ini yang berfungsi untuk menentukan ID horizontal scroll view. Lalu match parent yang berfungsi untuk mengatur lebar layout, lalu width web content mengatur tinggi layout. Pada bagian ini berfungsi untuk mengatur posisi layout scroll view. Lalu cap content digunakan untuk lebar atau tinggi dapat mengikuti objek di dalam komponen, lalu membuat codingan seperti ini. Scroll view digunakan agar user bisa melakukan scroll secara vertikal pada layout ditutup dengan tag tampilan seperti berikut. Lalu penjelasan horizontal. Lalu scroll view ini sama saja seperti horizontal scroll view, hanya saja pada bagian ini mengatur layout secara vertikal. Scroll view diatur dengan tanda kutip wrap underscore content tanda kutip dan membuat codingan seperti ini. Lalu tabel layout yang digunakan untuk membuat atau mengatur tampilan tabel tutup dengan tag seperti berikut. Lalu tampilannya seperti ini digunakan untuk menentukan ID tabel, dan codingan seperti ini digunakan pada bagian untuk mengatur tinggi dan lebar layout dengan tanda kutip wrap underscore content tanda kutip. Lalu codingan yang seperti ini digunakan untuk mengatur posisi tabel dengan margin top 80 dp, lalu membuat codingan seperti ini di akhir, dan di akhirnya ini untuk penutup tag table layout, lalu ini untuk penutup tag scroll view, lalu ini untuk penutup tag horizontal scroll view, lalu yang terakhir untuk penutup tag linear layout. Sekian dan terima kasih. Baik, saya Tiara Sukmaningsih. Saya akan menjelaskan kategori activity Java. Yang pertama di sini terdapat package org.si.perpustakaan. Jadi, package-nya yang digunakan adalah org.si.perpustakaan yang berfungsi untuk menyimpan atau mengelompokkan kelas. Selanjutnya, line 5 sampai line 10. Di sini terdapat strip class. Kelas yang digunakan adalah kategori activity. Pada strip ini berhubungan dengan koneksi activity sebagai akses pengolahan data, yang di dalamnya terdapat string URL sama dengan http 192.168.4335 CRUD server.php, yaitu URL jaringan yang digunakan agar terhubung dengan server dicek di CMD dengan mengetikkan ifconfig.
Pada link tersebut menunjukkan file server.php tersimpan pada folder CRUD. Selanjutnya, untuk line 16 sampai line 20, pada strip ini menampilkan kategori dari database dengan nama string tampil kategori, yang di dalamnya terdapat URL tambah operasi sama dengan view. Ini berfungsi untuk menentukan URL yang digunakan sesuai dengan perintah yang ada pada server.php untuk menampilkan data. Kemudian terdapat system.out.print URL tampil kategori ditambah URL yang berfungsi untuk mencetak angka atau karakter di layar. Dalam hal ini yang ditampilkan adalah URL view. Karena di sini URL-nya operasi sama dengan view. Kemudian untuk responsnya sama dengan call URL di sini untuk memanggil URL sebagai respons. Kemudian untuk line 29 sampai line 33 di sini terdapat strip untuk memasukkan kategori baru ke dalam database dengan nama string insert kategori. Yang di dalamnya terdapat URL ditambah operasi sama dengan insert dan kategori yang berfungsi untuk menentukan URL yang digunakan sesuai dengan perintah yang ada pada server.php untuk menambahkan data. Kemudian terdapat system.out.print URL insert kategori ditambah URL ini berfungsi untuk mencetak angka atau karakter di layar. Dalam hal ini yang ditampilkan adalah URL insert. Untuk responsnya sama dengan call URL di sini sama untuk memanggil URL sebagai respons. Kemudian untuk line 44 sampai line 47 di sini strip ini untuk melihat kategori berdasarkan ID dengan nama string get kategori by ID dan diambil berdasarkan ID. Yang di dalamnya untuk URL sama dengan URL ditambah operasi sama dengan get kategori by ID dan ID ditambah ID. Ini berfungsi untuk menentukan URL yang digunakan sesuai dengan perintah yang ada pada server.php untuk menampilkan data berdasarkan ID. Kemudian untuk system.out.print URL insert kategori tambah URL ini berfungsi untuk mencetak angka atau karakter di layar. Dalam hal ini yang ditampilkan adalah URL insert. Kemudian untuk respon, call sama untuk memanggil URL sebagai respons. Selanjutnya untuk line 57 sampai line 61 pada strip ini untuk mengubah isi biodata dengan nama string update kategori dan diambil berdasarkan ID. Yang di dalamnya untuk URL, operasi sama dengan update dan ID. Ini berfungsi untuk menentukan URL yang digunakan sesuai dengan perintah yang ada pada server.php untuk mengupdate data berdasarkan ID. Kemudian untuk system.out.print URL update kategori ditambah URL ini berfungsi untuk mencetak angka atau karakter di layar. Dalam hal ini yang ditampilkan adalah URL update. Kemudian untuk responnya respons di sini sama untuk memanggil URL sebagai respons. Selanjutnya untuk line 71 sampai line 76 pada strip ini coding dihapus dengan nama string delete kategori dan diambil berdasarkan ID. Yang di dalamnya terdapat URL, operasi sama dengan delete dan ID. Ini berfungsi untuk menentukan URL yang digunakan sesuai dengan perintah yang ada pada server.php untuk menghapus data berdasarkan ID. Kemudian untuk system.out.print URL hapus kategori. Ini berfungsi untuk mencetak angka atau karakter di layar. Dalam hal ini yang ditampilkan adalah URL hapus. Kemudian untuk responnya sama untuk memanggil URL sebagai respons. Kemudian untuk catch exception untuk menghasilkan exception
Selanjutnya, return response berfungsi untuk mengulang pembaruan respon. Terima kasih, sekian. Baik, untuk selanjutnya, saya Gilang Aditya Ramadan akan menjelaskan codingan pada main-activity.java. Pertama, ada package org.si.perpustakaan. Maksudnya, paket yang digunakan adalah org.si.perpustakaan, berfungsi untuk menyimpan atau mengelompokkan kelas. Lalu, pada line 3, ada import java.util.release. Release pada kelas java.util berfungsi untuk menambah data baru secara dinamis tanpa harus menentukan ukurannya di awal. Selanjutnya, pada line 6-8, maksudnya mengambil data library JSON atau JavaScript Object Notation. Lalu, script pada line 14-16, maksudnya dari source code view digunakan untuk menampilkan data-data untuk menampilkan platform pada sebuah gadget seperti menu yang terdapat pada aplikasi Android. Untuk selanjutnya, script pada line 27-33, maksudnya nama kelas yang digunakan adalah main-activity dengan set metode onClickListener, merupakan main-activity atau inti dari program yang akan dibuat. Lalu, pada line 35, terdapat variabel override, berfungsi sebagai parameter dan aturan untuk kelas atau subkelas. Selanjutnya, pada line 43-46, terdapat fungsi if. Maksudnya, jika SDK Android di atas API versi 9 melakukan pemeriksaan dengan strict mode ini mengaktifkan pemeriksaan dan peringatan ekstra untuk turunannya. Lalu, pada line 50-52, maksudnya mendapatkan data widget dari XML activity melalui ID, memberikan fungsi atau link pada buton yang telah dibuat dengan fungsi onClickListener. Untuk selanjutnya, pada line 60-68, maksudnya menambahkan tampilan teks untuk judul pada tabel, menambahkan teks pada header tabel yang dibuat, yaitu ID, kategori, dan action. Lalu, untuk script pada line 71-73, maksudnya menampilkan tampilan text view ke dalam tabel. Lalu, untuk script pada line 76, maksudnya menyusun ukuran dari tabel dengan wrap content digunakan agar lebar atau tinggi dapat mengikuti objek di dalam komponen. Selanjutnya, pada line 80-86, maksudnya mengubah data dari kategori activity yang berupa string menjadi array. Lalu, untuk script line 96-99 berfungsi untuk mengatur teks yang terdapat pada tabel. Selanjutnya, script pada line 101-104 berfungsi untuk membuat atau mengatur teks pada record kategori. Selanjutnya, pada line 107-112 berfungsi untuk menambahkan button edit. Dan untuk script dari line 115-120 berfungsi untuk menambahkan tombol delete. Selanjutnya, script pada line 134 ada public void. Public void merupakan prosedur yang menghasilkan nilai tetap dan bersifat public. Lalu ada onClick. OnClick merupakan event jika sebuah elemen diklik. Selanjutnya, pada line 142-146 terdapat fungsi if. Maksudnya, jika ingin mengedit data pada kategori, maka proses ini akan
berjalan atau menampilkan fungsi view. Fungsi untuk buton edit bila diklik dengan mengambil data berdasarkan ID. Selanjutnya, pada line 149 sampai 153, maksudnya menghapus data di tabel, maka proses ini akan berjalan. Fungsi untuk buton edit bila diklik dengan mengambil data berdasarkan ID. Selanjutnya, pada line 164 ada start activity get intent. Intent di sana adalah sebuah kelas dalam programming Android yang berfungsi untuk perpindahan halaman. Selanjutnya, script pada line 181 print stack trace berfungsi untuk melihat apa sebenarnya yang salah. Selanjutnya, pada line 185 sampai 186, maksudnya menampilkan tampilan untuk edit data. Lalu, untuk script pada line 189 sampai 192, maksudnya membuat ID tersembunyi atau hidden pada alert dialog. Selanjutnya, pada line 209 ada system.out.printin. System.out.printin berfungsi untuk mencetak angka atau karakter di layar. Dalam hal ini, kategori yang sudah diupdate. Selanjutnya, pada line 215 ada start activity get intent. Maksudnya, memulai aktiviti perpindahan halaman. Untuk selanjutnya, terdapat script pada line 221 sampai 227, maksudnya jika tidak ingin mengubah data pada kategori, fungsi dari tombol cancel bila diklik. Selanjutnya, pada line 237 sampai 238 berfungsi untuk menampilkan tampilan untuk tambah data saat tombol tambah data diklik. Selanjutnya, pada line 245 berfungsi untuk membuat alert dialog untuk menambahkan data pada kategori. Untuk selanjutnya, script pada line 252 berfungsi untuk mengambil data yang telah diinput. Terakhir, script pada line 265 sampai 273, yaitu pada bagian ini adalah fungsi cancel atau bila tidak akan melakukan penambahan data. Di sini, saya Bagus Salim akan membuat proyek menjadi perpustakaan.apk. Kita buka CMD lalu ketikkan ipconfig untuk mengambil IP address yang akan disimpan pada kategori activity. Kita klik project, lalu clean berfungsi untuk menghapus history building project sebelumnya. Lalu kita klik kanan, Android Tools, Project Properties. Lalu kita klik kanan, Build Project. Lalu kita klik kanan, Run Program. Hasilnya dapat kita lihat pada direktori berikut. Selanjutnya, kita akan menjalankan aplikasi yang telah diinstal pada smartphone. Kita akan menambahkan data sebagai contoh. Data berhasil ditambahkan. Lalu kita rubah. Klik update. Data berhasil dirubah. Selanjutnya, kita akan menghapus data dengan mengklik delete. Sekian pemaparan dari kelompok 5
Mohon maaf bila masih terdapat kekurangan ataupun kesalahan kata. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.